Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat dalam kedamaian dan ketentraman daripada Tuhan, adalah topik tentang hidup maksimal dan tidak sia-sia. Saudaraku, hidup kita di dunia ini hanya sekali, dan hidup yang sekali ini begitu singkat. Saudara, saya masih bisa membayangkan waktu saya masih kecil. Saya masih bisa membayangkan bagaimana perjalanan kehidupan. Dan sepertinya semuanya baru kemarin. Tetapi hari ini saya sudah menjalani separuh dari kehidupan ini jika Tuhan memberi umur panjang bagi saya. Itu artinya hidup ini begitu singkat saudara. Kalau saudara coba ingat-ingat lagi, maka saudara akan menyadari hidup kita begitu singkat. Kalau saudara hari ini sudah punya anak, saudara bayangkan sebelumnya bagaimana dulu sebelum saudara menikah, bagaimana saudara menikah, bagaimana anak saudara lahir, dan hari ini mungkin ada mereka sudah sekolah, ada mereka sudah kuliah, ada mereka sudah menikah, bahkan saudara sudah punya cucu. Hidup ini sebentar, hidup ini begitu singkat. Dan kita tidak akan pernah bisa mengulang kehidupan kita kapanpun sampai kapanpun. Artinya apa saudara? Kalau kita gagal menjalani hidup ini, maka gagallah sampai selama-lamanya. Kalau hidup kita di dunia ini sia-sia, maka sia-sialah sampai selama-lamanya. Kita tidak punya kesempatan kedua saudara untuk mengulangi kehidupan di dunia ini. Hidup singkat, hidup hanya sekali, dan tidak ada kesempatan kedua. Dan bayangkan saudara, jika kita salah menjalaninya dan kemudian jadi sia-sia, apa artinya kita hidup di dunia ini? Tidak ada. Itu sebabnya saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia, melainkan hidup kita akan menjadi hidup yang berguna, menjadi kehidupan yang bermakna. Saya percaya saudara, setiap kita rindu supaya hidup kita benar-benar bermakna, hidup kita benar-benar berguna. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 127, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mari siapkan hati saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan malam hari ini saudara,
saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 127 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah Mazmur dari Salomo, di mana di dalam Mazmurnya ini Salomo mengajarkan dan menegaskan tentang kesia-siaan. Dari teks firman Tuhan inilah saya rindu kita belajar, karena ini peringatan, ini mazmur yang sangat berharga kita belajar, saudara. Karena di dalam mazmur ini diperingati bagi setiap umat manusia kehidupan seperti apa yang akan menjadi sia-sia dan kehidupan seperti apa yang akan berguna. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan ini kita butuh petunjuk, sama seperti menjalani sebuah perjalanan di jalan raya, saudara. Petunjuk itu begitu pentingnya. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka bahaya bisa menimpa kita. Jika kita mengabaikan petunjuk, maka kita bisa tersesat. Petunjuk itu begitu pentingnya. Dan Mazmur 27 ini adalah petunjuk dan peringatan. Peringatan bagi kita bagaimana supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Karena di sini Salomo menegaskan, Salomo mengajarkan kehidupan seperti apa kehidupan yang sia-sia. Di mana dikatakan, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dalam renungan malam hari ini saya rindu kita belajar ada 3 cara hidup yang akan menjadi sia-sia, dan kita akan mengambil pelajaran bahwa kita harus melakukan kebalikan dari kehidupan yang sia-sia tersebut untuk kehidupan kita menjadi berguna dan bermakna. Jadi yang pertama dari ketiga hal tersebut, saudara, di mana dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini berbicara tentang pembangunan, perjuangan atau usaha untuk membangun. Di mana dikatakan di sini adalah tentang membangun rumah. Di dalam kehidupan ini, saudara, kita banyak hal yang rindu kita bangun. Ya, mungkin kita juga membangun rumah, tetapi ada berbagai hal, membangun keluarga, membangun bisnis, membangun masa depan, membangun usaha, atau membangun banyak hal dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun di dalam perjalanan hidup saudara, di dalam hari-hari saudara. Ada begitu banyak hal yang sedang saudara bangun. Dan di sini dikatakan tentang usaha membangun, saudara, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Artinya apa, saudara? Jika kita tidak melibatkan Tuhan untuk bekerja, untuk membangun, maka usaha dalam kehidupan kita untuk membangun apapun itu akan menjadi sia-sia. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun ekonomi saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Sia-sialah saudara membangun karir saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana, saudara. Sia-sialah saudara membangun keluarga saudara jika saudara tidak melibatkan Tuhan di sana. Kenapa, saudara? Kita membangun karir kita dan kemudian kita menjadi orang sukses dan menjadi orang yang berhasil. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya itu tidak ada artinya, semuanya itu tidak ada gunanya. Seberapa sukses pun kita, seberapa hebat pun kita, semuanya itu nol di hadapan Tuhan jika Allah tidak ikut bekerja di dalamnya. Alangkah menyedihkannya, saudara, jika kita berjuang supaya menjadi orang berhasil, tetapi semuanya tidak ada gunanya. Semuanya tidak ada artinya, semuanya menjadi sia-sia. Bayangkan, saudara, jika kita membangun ekonomi kita, lalu kemudian kita menjadi orang yang kaya raya. Ya, bisakah orang yang berjuang dengan kemampuannya, berjuang sendiri dan akhirnya berhasil, akhirnya menjadi orang kaya? Bisa. Di dalam Alkitab ada kisah yang dimana ada seorang anak muda berkata, semuanya sudah ada padamu, apakah yang engkau akan lakukan? Hai jiwaku, tenanglah sekarang, semuanya berlimpah-limpah. Dan kemudian dia bertanya kepada jiwanya, apakah yang akan hendak kulakukan? Dan dia berkata, aku akan membangun lumbung-lumbungku, memperbesar semuanya. Tetapi Tuhan berkata, malam ini jiwamu diambil, untuk apakah semuanya itu? Artinya apa, saudara? Bisa dia berhasil dengan dia berjuang? Bisa. Tapi adakah gunanya? Tidak ada. Karena pada akhirnya semua akan berakhir kematian. Dan apakah gunanya, saudara, jika kita berjuang membangun ekonomi kita dan kemudian kita menjadi orang kaya raya, dan tetapi satu saat kita mati, dan ketika kita mati kita tidak akan membawa apa-apa? Untuk apa semuanya itu? Jika kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu akan menjadi sia-sia, saudara. Itu sebabnya kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus melibatkan Tuhan, bertindak bekerja untuk membangun ekonomi kita, membangun bisnis kita, supaya apa yang kita capai, ekonomi kita yang bertumbuh, semuanya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan tentu saja saudara, ekonomi kita yang bertumbuh, kita yang diberkati, kita yang berhasil, keberhasilan dan ekonomi yang bertumbuh itu juga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak akan membawa apa-apa, saudara. Saya masih mengingat, ini satu kisah nyata. Satu kali saya diundang untuk berkhotbah di satu acara pemakaman. Ada seorang anak muda yang meninggal dan kemudian saya yang meliturgikan, diundang ke sana. Lalu ada satu kejadian yang sangat unik, saudara, dan bagi saya itu pelajaran berharga. Di mana bapak dari anak muda ini, saya ingat waktu itu tidak lama sebelum akan diserahkan ke acara gereja, tidak lama sebelum saya akan berkhotbah. Waktu itu saya ingat sekali bapak ini, dia menangis. Dia mungkin sedih sekali anaknya ini meninggal. Lalu kemudian dia ambil dompetnya, saudara. Lalu dia keluarkan uang dari dalam, dia taruh ke peti itu. Saya menduga dia berpikir bahwa ini jajanmu, nak. Dia taruh uang harga 50.000 pada waktu itu, sekitar 15 tahun yang lalu. 50.000 ditaruh ke dalam. Lalu kemudian saya lihat semua peristiwa itu, saya berpikir, wow, bapak ini pasti sangat sedih sehingga dia lakukan itu. Tetapi kemudian, saudara, akhirnya diserahkanlah ke acara gereja, liturgi gereja. Lalu kemudian saya berkhotbah, dan seperti biasa setelah selesai saya berkhotbah, selesai acara semua, sebelum peti ditutup, akhirnya saya bilang, apa yang menurut saudara harus ditaruh ke dalam, silahkan ditaruh.
Tapi apa yang menurut saudara harus dikeluarkan dari dalam, silakan dikeluarin dari dalam peti maksudnya, supaya peti ini akan segera ditutup. Tetapi saya biasa memberi penjelasan bahwa anak ini atau orang yang meninggal ini tidak perlu apa-apa lagi sebenarnya. Jadi ketika saya bilang itu saudara, mulailah orang-orang melihat dan menaruh sesuatu ke dalam. Kalau ada sesuatu yang ada di dalam yang dipikir bisa jadi kenang-kenangan, diambil. Dan hal yang paling unik adalah bapak ini yang tadinya naruh uangnya ke dalam. Yang sangat unik dan lucu, padahal itu situasi yang menyedihkan adalah dia ulurkan lagi tangannya ke dalam, persis di tempat dia naruh uang tadi, dan dia ambil lagi uang itu. Saudara, ketika aku melihat peristiwa itu, aku disadarkan betul, apapun tidak akan kita bawa, bahkan uang yang 50.000 yang sempat ditaruh dengan ikhlas dan dibilang ini jajanmu, tetapi itu pun diambil lagi. Dengar saudara, kita tidak akan bawa apa-apa ketika kita mati. Jadi untuk apa kita perjuangkan semuanya kalau bukan untuk sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara bangun, bangunlah dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana kita membangunnya? Bangunlah dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan tentu saja, misalnya kalau kita membangun ekonomi kita membangunnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan aturan firman Tuhan. Jangan bangun ekonomi saudara di jalan atau di jalur atau dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan saudara, itu akan menjadi sia-sia. Tapi bangunlah sesuai dengan firman Tuhan, lalu kemudian gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara berhasil, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, saudara berhasil, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan, gunakan untuk pekerjaan Tuhan, gunakan untuk menolong orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Bangunlah keberhasilan saudara, bisnis saudara, kesuksesan saudara di dalam Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya, serahkan kepada Tuhan supaya Dia bertindak dan mengerjakan keberhasilan. Salomo berkata, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Tahukah saudara bahwa Salomo ini orang yang paling bijaksana? Ingatkah saudara bahwa tidak ada orang yang pernah seperti Salomo bijaksananya, baik sebelum dia maupun sesudah dia? Tapi bayangkan orang yang paling bijaksana, di mana dia membangun rumah Allah dengan luar biasa, tetapi itu pun dia berkata dalam semua yang dia kerjakan, sebagai orang yang paling bijaksana di dunia yang pernah lahir ke dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa kalau bukan Tuhan, jikalau Tuhan tidak dilibatkan, sia-sia semuanya. Maka hari ini saudara, mari kita sadari bahwa jika Tuhan tidak ikut bekerja, jika Tuhan tidak ikut bertindak, maka sia-sialah apa yang sedang kita bangun. Hari ini mari coba lihat dalam kehidupan saudara, apa yang sedang saudara bangun. Saudara sedang membangun sesuatu di tengah keluarga saudara, saudara sedang membangun ekonomi saudara, saudara sedang membangun bisnis saudara, saudara sedang membangun masa depan saudara, atau apa saja yang sedang saudara bangun. Dalam semuanya itu, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, bangunlah semuanya itu dengan melibatkan Tuhan di dalamnya, supaya apa yang saudara bangun dengan jerih lelah, apa yang saudara bangun dengan susah payah, itu tidak menjadi sia-sia. Alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang singkat dan hidup yang hanya sekali ini kita berjuang untuk membangun karir, membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun prestasi, membangun kesuksesan dan sebagainya. Kita habis waktu, kita berjuang untuk membangun, tetapi pada akhirnya kita membangun sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu sesuatu kebodohan? Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Kita berjuang, kita gunakan waktu kita berpuluh-puluh tahun, kita gunakan tenaga kita, hari-hari kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Bukankah itu satu kebodohan? Tapi demikianlah orang yang membangun tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, satu saat segala sesuatunya akan sirna. Untuk apa? Jika bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sedang berjuang membangun dalam kehidupan saudara. Saudara seperti orang yang ada di tepi pantai.
lalu kemudian membangun bangunan-bangunan dari pasir. Akan tiba waktunya datang ombak dan menghabiskan itu semua, dan akhirnya hilang tanpa jejak. Demikianlah juga kehidupan saudara. Jika saudara membangun, berjuang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, maka semuanya akan sirna begitu saja tanpa bekas. Itu sebabnya, mari bangun apapun yang sedang saudara bangun, libatkan Tuhan di dalamnya, biarkan Tuhan bekerja di dalamnya, mohon Tuhan campur tangan di dalamnya, dan kerjakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja di sana. Jadi yang pertama saudara, yang ditegaskan di sini, supaya hidup kita tidak sia-sia, libatkan Tuhan dalam kita membangun apapun di dalam kehidupan kita, mulai dari perkara kecil sampai perkara besar, libatkan Tuhan di sana. Yang kedua saudara, Salomo berkata, jikalau bukan, itu masih ada di ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini berbicara tentang pengawal, ini berbicara tentang berjaga-jaga, ini berbicara tentang keamanan. Dan dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jika bukan Tuhan yang memberi keamanan, maka sia-sialah segala usaha untuk berjaga-jaga, usaha untuk mengawal, usaha untuk mengamankan. Saudara, sekali lagi yang ngomong ini Salomo, seorang raja. Dia punya pengawal, saudara. Dia mau ribuan pengawal, segera ada. Dia mau puluhan ribu pengawal, segera ada. Dan dia tinggal di istana, bukan di pinggir jalan, saudara. Dia tinggal di istana, tempat yang begitu nyaman dan aman. Tetapi namun demikian, dia sadari satu hal, bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, mengawal, maka sia-sialah segala usaha untuk mengawalnya. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan ini, dalam kehidupan saudara, jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, jikalau saudara tidak libatkan Tuhan dan memohon kepada Tuhan supaya Dia yang menjaga, melindungi saudara, jika saudara tidak menyerahkan hidupmu dan segala yang saudara punya untuk Tuhan berjaga-jaga melindungi saudara, sia-sialah segala usaha dan perjuangan saudara untuk berjaga-jaga atasnya. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Dia, berlindunglah kepada Dia, supaya Dia yang berjaga-jaga atas saudara. Tidak ada yang bisa menjamin kita, saudara, kecuali Tuhan. Saudara ingat, ada kisah dalam sejarah yang memberi pelajaran yang besar bagi kita tentang kapal Titanic, di mana kapal itu dibuat begitu canggihnya pada zaman itu. Dan ketika orang-orang bertanya kepada pembuat kapal itu, apakah kapal itu bisa tenggelam? Dia berkata bahwa apapun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Saudara, itu intinya. Dia menegaskan bahwa kapal ini tidak bisa ditenggelamkan oleh apapun, oleh siapapun. Tapi ternyata kita tahu ceritanya, kapal itu tenggelam hanya oleh goresan daripada es batu, saudara, di tengah laut sana. Bayangkan, orang yang berkata dan menjamin bahwa kapal ini tidak akan bisa tenggelam, ternyata tidak ada yang bisa menjamin. Kapal itu dibuat begitu canggihnya, ternyata itu pun tidak jaminan. Di dalam hidup ini, saudara, tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada jaminan yang pasti dalam hidup ini. Itu sebabnya apapun yang saudara buat menjamin hidup saudara, tidak akan ada jaminan yang pasti. Sehingga kalau demikian, firman Allah ini berkata bahwa jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah usaha orang untuk mengawal. Itu sebabnya biarlah dalam kehidupan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan, dan kita biarlah Tuhan yang berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, saudara. Saat ini, dalam perjalanan kehidupan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, atau dalam hal apapun di dalam aspek kehidupan saudara,
serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Ya, memang kita perlu melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mengamankan. Tetapi di atas semuanya itu, kita serahkan kepada Tuhan yang berjaga-jaga. Kita percayakan Tuhan yang melindungi. Dan tentu saja dalam mengamankan apa yang kita ingin jaga, jangan sempat terlibat di sana sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak mungkin kita serahkan kepada Tuhan jika kita juga melibatkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Contohnya apa, saudara? Contohnya okultisme, perdukunan, jimat-jimat, berhala untuk menjaga saudara. Jangan pernah terlibat dengan itu, karena tidak akan ada yang bisa berjaga-jaga atas kehidupan saudara kalau bukan Tuhan. Saudara, saya sudah membakar jimat-jimat begitu banyak. Dan ketika saya melihat orang-orang yang menyerahkan jimatnya, karena memang saya tantang jemaat-jemaat yang datang kepada Tuhan dan kemudian dulunya mereka terlibat okultisme, perdukunan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan dan mereka mau dilepaskan. Dan ketika saya amati saudara, apa yang mereka alami ketika ada berhala, ada jimat yang mereka buat menjadi penjaga mereka, malah rumah mereka tidak mengalami kedamaian, rumah mereka tidak mengalami ketenangan. Padahal mereka membuat penjaga di sana, jimat-jimat berhala di sana, tetapi mereka tidak tenang. Itu sebabnya orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan, biasanya mereka menyerahkan jimat-jimat mereka, biasanya mereka menyerahkan berhala-berhala mereka, karena memang saya pun menantang kalau mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, akhirnya mereka mengalami kedamaian dan ketenangan. Saudara, bangunan gereja yang hari ini saya menggembalakan di tempat ini adalah bangunan gereja yang berdiri di tempat atau di tanah yang dulu kata orang tanah ini begitu angker. Bahkan orang-orang tidak berani lewat dari sini dulunya, saudara. Orang-orang bilang di sini seringkali ada penampakan iblis begitu. Ya, itu menurut kata orang dulunya. Tetapi faktanya memang pada waktu itu bagi banyak orang tempat ini begitu seramnya, saudara. Tetapi akhirnya saya beli dan kemudian saya bangun rumah ibadah di sini. Dan saudara tahu, hari ini tempat yang seram dulunya, hari ini kalau orang-orang datang biasanya kesan orang, ini gereja di desa, saudara. Biasanya kesan orang, kok nyaman di tempat ini ya? Aku senang, aku suka tempat ini. Orang-orang sering berkata begitu. Itu aku katakan berdasarkan apa yang kudengar. Orang biasanya kalau pertama kali datang, enak di sini ya. Ketika aku dengar itu, di dalam hatiku berbicara, ya, sekarang nyaman di tempat ini, tapi dulu tempat ini kata orang seram. Ketika Tuhan hadir, saudara, ada kedamaian. Ketika ada orang-orang yang membuat berhala-berhala yang menjaga, berhala-berhala yang melindungi mereka, katanya melindungi, tetapi mereka tidak nyaman di sana. Wajar, saudara, karena kehadiran iblis itu selalu bikin tidak nyaman. Kehadiran iblis itu menghancurkan. Tetapi kehadiran Tuhan itu membawa damai dan sejahtera, ketentraman dan ketenangan. Itu sebabnya, saudara, dalam seluruh aspek hidup saudara, libatkan Tuhan berjaga-jaga di sana. Libatkan Tuhan untuk melindungi hidup saudara. Karena tanpa Tuhan terlibat berjaga-jaga dan melindungi kehidupan saudara, maka segala usaha saudara untuk berjaga-jaga, firman Allah menegaskan, akan menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 2 dikatakan oleh Salomo di sana, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Hal ketiga yang ditegaskan di sini adalah hal yang sia-sia adalah jika orang berjuang bersusah payah memperoleh apa yang bisa dimakan untuk kebutuhannya, tetapi Tuhan berkata itu menjadi sia-sia kalau tidak melibatkan Tuhan. Bahkan Tuhan itu memberikannya atau memberkati umat-umatnya pada waktu tidur malah.
Artinya apa, saudara? Allah itu memberkati dengan caranya sendiri ketika kita melibatkan Dia. Jadi yang ketiga ini, Tuhan mau menegaskan bahwa usaha kita untuk memperoleh, untuk mencukupkan kebutuhan kita, jika kita tidak melibatkan Tuhan di sana, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara, saudara berjuang untuk mencukupkan kebutuhan keluarga saudara. Dengar saudara, firman Allah berkata itu menjadi sia-sia jika saudara tidak libatkan Tuhan. Bahkan roti yang dimakan pun, apa yang dimakan hasil jerih lelah, itu pun menjadi sia-sia jika tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap hari-hari kita harus serahkan kepada Tuhan. Setiap hari kita harus awali dalam penyerahan kepada Tuhan. Kita harus berdoa, serahkan kepada Tuhan, kita libatkan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan berhasil, dan apa yang hasil yang kita capai itu juga akan berguna dan berarti ketika kita serahkan kepada Tuhan. Dan kepada umatnya malah Dia berkata bahwa Dia akan memberkati pada waktu tidur. Nah, itu sebabnya saudara, mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara, saya membuat renungan pagi, renungan penyejuk jiwa. Ini renungan malam. Dan ada juga renungan pagi saya buat dengan tujuan apa? Supaya sebelum anak-anak Tuhan bekerja, dia terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu berdoa sebagai bukti penyerahan kepada Tuhan, supaya apa yang dilakukan sepanjang hari tidak menjadi sia-sia. Dan ada juga renungan malam seperti ini saudara, supaya apa? Supaya sebelum tidur kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama, dan ketika kita tidur, waktu tidur pun berkat Tuhan alirkan bagi kita. Allah memberkati kita waktu tidur sekalipun. Firman Allah ini luar biasa saudara. Saya mengalami itu, bahwa Allah bisa memberkati waktu tidur sekalipun. Dan saya menegaskan kepada saudara bahwa setiap saudara juga bisa mengalami janji firman Tuhan ini, bahwa Allah bisa memberkati setiap saudara waktu tidur sekalipun. Dan apa yang saudara kerjakan di hari-hari saudara, dan apa yang saudara hasilkan, itu menjadi sesuatu yang berarti, sesuatu yang berguna saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika kita serahkan kepada Tuhan, maka sepanjang hari kita tidak akan melakukan yang aneh-aneh. Kita tidak akan mengambil yang tidak bagian kita. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, orang-orang tidak akan korupsi dalam hari-harinya saudara, jika dia serahkan kepada Tuhan. Satu kali ada seorang pegawai di satu instansi, di mana di instansi itu begitu banyak korupsi di sana. Dan saya kenal orang ini. Dan dalam perbincangan dia berkata begini, bahwa di instansi ini tidak ada, artinya tidak mungkin kita tidak korupsi katanya. Ya, memang kadang-kadang ada instansi-instansi yang sudah sistemnya seperti itu saudara. Lalu dia berkata, tidak mungkin kita tidak korupsi. Itu sebabnya dia berkata, kalau aku menerima sesuatu yang aku tahu itu dari korupsi, maka aku tidak bawa ke rumah untuk dimakan anak-anakku. Saudara, menurut saya itu hanya tindakan sama saja, itu tindakan kebodohan saja. Kenapa saudara? Sekalipun dia tidak bawa ke rumah, dia sudah menerima, itu sesuatu yang dia kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang dia kerjakan yang melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan setiap hari dan jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang saudara kerjakan berhasil, tidak sia-sia, dan apa yang saudara peroleh, hasil yang saudara peroleh juga tidak menjadi sia-sia saudara. Itu sebabnya mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini, di mana kita sudah belajar dari Mazmur Salomo, di mana Salomo menegaskan, mengajarkan apa yang sia-sia dalam kehidupan yang hanya sekali dan dalam kehidupan yang singkat ini, di mana dia mengajarkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah segala usaha untuk membangun.
Itu artinya saudara, kita harus libatkan Tuhan dalam membangun apapun dalam hidup kita. Membangun keluarga kita, membangun usaha bisnis kita, membangun ekonomi kita, membangun masa depan kita dan sebagainya. Libatkan Tuhan, kalau tidak semua yang saudara kerjakan akan sia-sia. Lalu yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya, jikalau bukan Tuhan yang melindungi, menjagai, maka apapun yang kita buat untuk menjagai kita akan sia-sia. Sekali lagi yang ngomong ini adalah Salomo, seorang raja yang punya pengawal dan sebagainya. Tetapi jika bukan Tuhan yang menjaga, kata Salomo, sia-sialah semuanya. Itu sebabnya berlindunglah kepada Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak mau, hidup kita akan menjadi sia-sia semuanya. Berlindunglah dalam perlindungan Tuhan. Kemudian yang terakhir, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh hasil usahamu dengan susah payah. Ia memberikannya malah kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa, saudara? Apa yang kita perjuangkan dan kita peroleh dengan susah payah pun itu akan menjadi sia-sia. Bahkan yang kita peroleh dengan susah payah, kita makan, apa yang kita makan itu pun menjadi sia-sia jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita libatkan Tuhan di sana. Kita andalkan Tuhan di sana. Kita serahkan kepada Tuhan di sana. Kita cari kehendak Tuhan di sana. Dan kita berlindung kepada Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sehingga, saudara, hidup yang hanya sekali dan hidup yang singkat ini tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita jalani hidup kita dengan penuh makna, saudara, yaitu dengan melakukan segala sesuatunya dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka dengan demikian hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi hidup kita akan menjadi kehidupan yang berguna dan bermakna. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan prinsip firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya rindu saat ini berdoa bagi setiap saudara, sehingga saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara, dan kemudian hidup saudara akan penuh makna dan berarti. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu ya Bapa, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala kisah dan perjalanan kehidupan mereka. Bersama-sama kami berkata di hadapan-Mu ya Tuhan, kami tidak mau hidup yang singkat ini, kami tidak mau hidup yang hanya sekali ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi kehidupan yang tidak ada guna, karena kami tidak akan punya kesempatan sampai kapanpun untuk memperbaiki dan untuk mengulangnya. Itu sebabnya saat ini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menegaskan bahwa kami rindu supaya hidup kami berguna dan berarti. Dan pada malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu, supaya hidup kami berarti, maka kami harus melibatkan Engkau dalam membangun apapun dalam kehidupan kami. Kami harus melibatkan Engkau untuk berjaga-jaga dalam hidup kami. Kami harus melibatkan Engkau dalam semua yang kami kerjakan, sehingga hasil yang kami peroleh juga berarti dan berguna, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Ajar mereka untuk melibatkan Engkau dalam segala sesuatu. Perjuangan mereka membangun hidup mereka, membangun keluarga mereka, membangun ekonomi mereka, karir mereka, masa depan mereka. Dalam semuanya itu ajar mereka melibatkan Engkau ya Tuhan, supaya hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Dan kemudian ajar anak-anak-Mu berlindung kepadamu, karena hanya Engkau yang sanggup berjaga-jaga. Dan kemudian ya Tuhan, ajar anak-anak-Mu untuk setiap hari dalam semua yang kegiatan mereka, apa yang mereka kerjakan, mereka serahkan kepada Tuhan, supaya hasil yang mereka peroleh itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini, untuk mereka mengalami Tuhan ketika mereka berserah kepada Tuhan, dan hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini di dalam doa. Namun sebelumnya hamba memohon biarlah Tuhan campur tangan. Ajar anak-anak-Mu melibatkan Engkau dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dan kami akan berdoa syafaat bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan.
Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka,
beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anakmu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anakmu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anakmu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes,
Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu, berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami,
Biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari
saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini, saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini, saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.